Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana. Saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. NIM saya 18.00009002. Di sini saya akan melakukan sebuah podcast untuk menjalankan suatu tugas akhir dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu kewarganegaraan global. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kewarganegaraan global. Berdasarkan kesepakatan internasional yang tertuang dalam keputusan UNESCO, pendidikan kewarganegaraan global mensyaratkan beberapa hal penting, yaitu nomor 1, perilaku yang mendukung pemahaman identitas yang beragam, menggali potensi identitas kolektif yang menyatukan budaya individual, agama, etnik, dan perbedaan lainnya. Yang kedua, pengetahuan yang mendalam terkait isu-isu global dan universal seperti keadilan, kesejahteraan, martabat, dan penghormatan. Yang ketiga, keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif yang mengadopsi pendekatan multi perspektif untuk memahami dimensi yang berbeda dengan sudut pandang dan isu yang berbeda pula. Yang keempat, keterampilan non kognitif yang mengandung keterampilan sosial seperti empati dan resolusi konflik, keterampilan komunikasi dan kemampuan membangun jaringan dan interaksi dengan orang lain seperti menambah relasi kayak gitu, yang memiliki perbedaan latar belakang, asal, budaya, dan perspektif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kapasitas perilaku untuk bertindak kolaboratif dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi global untuk menghadapi tantangan global sehingga mendapatkan kebaikan bersama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari poin-poin tersebut dengan melaksanakan podcast dengan teman saya. Ini teman saya tuh berasal sama dengan saya, satu daerah. Dia berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Dia juga berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan dengan prodi juga sama, dia pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tanpa membuang waktu atau berasa lama, kita mulai saja podcast dengan dia. Oke, di sini saya udah bersama Mamang Rizkon. Iya. Ini dia berasal dari Jawa Barat, tepatnya itu di Ciamis. Iya. Ini tuh Ciamis itu dulunya tuh satu kabupaten dengan saya ya. Saya tuh berasal dari Pangandaran. Dulunya tuh kita tuh satu kabupaten dengan mahasiswa itu Ciamis. Tapi pada tahun 2015 itu kita mengalami pemekaran ya Mas. Iya, untuk lebih ini tuh lebih mandiri. Pangandaran tuh untuk mandiri, untuk mendepankan wisata-wisata di Jawa Barat. Iya. Mohon maaf apabila ada bahasa-bahasa daerah kita yang keluar gitu loh. Karena kalau bicara dengan satu daerah itu pasti ada saja yang bahasa daerah itu yang keluar, pasti iya. itu. Pasti. Ya, bakal tidak mungkin ya Mas. Iya, benar. Jadi begini Mas, kita itu membahas tentang Ya. kewarganegaraan global. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi nih Mas, Iya. kewarganegaraan global itu berdasarkan kesepakatan universal ya, yang tertuang dalam keputusan UNESCO, pendidikan kewarganegaraan global mensyaratkan beberapa hal penting. Iya. Itu ada 5 poin Mas. Iya. Ada 5 poin, tapi kita bahas beberapa saja ya Iya. untuk mempersingkat waktu saja. Siap. Yang pertama itu perilaku yang mendukung pemahaman identitas yang beragam, menggali potensi identitas kolektif yang menyatukan budaya individual, agama, etnik, dan perbedaan lainnya. Nah, di poin 1 ini tuh kita menyatukan individual tentang budaya. Jadi kita tuh budaya, misalnya ya, Indonesia tuh beragam budaya ya Mas ya, dari mulai Sabang sampai Merauke. Iya. Nah, kita tuh disatu padukan dengan budaya-budaya dari negara lain. Budaya luar ya? Iya, dari budaya luar. Nah, jadi begini Mas, menurut Mas Rizkon, bagaimana
kita tuh menyatukan budaya kita dengan budaya lain tanpa mengklaim budaya lain ke kita, dan kita pun tidak menghilangkan budaya kita gitu loh Mas. Iya. Menurut Mas Iskon tuh gimana? Seperti pada apa ya? Pada kenyataan contohnya sekarang, budaya kita tuh sedikit demi sedikit menghilang nih Mas ya. Dan kita tuh kayak tergantung ke budaya barat, budaya-budaya Eropa gitu Mas. Nah, jadi menurut pandangan Mas Rizkon tuh bagaimana untuk bisa menyatu padukan, bukan menghilangkan gitu Mas. Iya. Nah, untuk menurut saya sendiri ya Mas, Iya. cara untuk memadupadankan budaya kita dengan budaya luar itu, yang pertama kita tuh harus tahu dulu budaya kita sendiri, harus cinta sama budaya kita sendiri. Soalnya dengan begitu, walaupun kita kena dengan budaya luar kayak gitu, tapi budaya kita tuh nggak bakal hilang kayak gitu nih Mas. Seperti contohnya kita tahu dulu apa sih budaya kita di daerah kita sendiri kayak gitu. Iya. Nah, terus gini Mas, kita tuh harus punya rasa toleransi juga terhadap budaya luar, budaya lain kayak gitu. Jangan sampai kita menganggap budaya kita tuh yang lebih baik kayak gitu. Kita tuh melihat budaya orang tuh, yang orang lain tuh gara-gara kita tidak sama budaya kita menganggap budaya lain tuh kayak Jauh tertinggal dengan budaya kita gitu ya Mas. Kayak penilaian kita tuh jelek kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak begitu. Soalnya kan kita tuh dituntut untuk bertoleransi supaya apa? Supaya kita tuh tidak menimbulkan konflik. Nah, jadi bersangkutan dengan toleransi nih Mas ya. Iya, benar. Bersangkutan dengan toleransi, kita kan ini tuh beragam dari dunia itu beragam agama nih Mas ya. Iya. Jangankan dunia, Indonesia aja. Iya. Ya, Indonesia aja. Berapa sih Beragam agama. negara? Di negara Indonesia ada 5 kalau Lima, nggak salah tuh ya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Ada 5 Iya. dari Indonesia tuh. Tapi kan nggak tahu kita di negara luar itu ada berapa ya. Nah, menurut Mas Rizkon nih ya, untuk saling bertoleransi tentang agama nih, kita kan mayoritas di negara kita Islam ya Mas. Iya. Nah, untuk bisa menghargai agama-agama lain dari luar sana gitu loh, datang misalnya ke Indonesia untuk beribadah atau apa gitu, misalnya lagi liburan ke sini, lagi beribadah di tempat kita atau di mana gitu loh, kita tuh buat menghargai itu tuh harus kayak gimana gitu loh Mas, perilaku kita tuh harus kayak gimana? Iya. Intinya kita tuh harus berpikir positive thinking kayak gitu Mas. Jangan dikit-dikit mandang orang lain tuh jelek kayak gitu. Seperti gini Mas, ada salah satu masjid yang dibangun di entah tahun berapa ya dibangun di Malioboro, yaitu bertemakan masjid itu bertemakan dipadu-padankan dengan budaya budaya Konghucu. Konghucu ya, yang di Malioboro. Kenapa bisa begitu? Berarti kan ya itu tuh ada sikap toleransi kayak gitu loh Mas. Terus begini, jangan sampai kita tuh melihat agama lain tuh jelek. Soalnya semua agama baik, cuma kita tuh kan dikasih pilihan. Kita tuh dikasih pilihan, kita tuh mau ambil agama apa. Kita sendiri tuh dari Islam sendiri ya Mas, agama kita tuh sebenarnya agama turunan. Andaikan kita bisa milih kayak gitu, seandainya kita bisa milih, mungkin kita bisa lebih memilih agama lain gitu. Kayak gitu. Soalnya kan dari turunan dari orang tua kita kan, ya siapa yang ini sih Mas, misalkan anaknya sendiri berbeda agama kayak gitu, nggak ada. Tapi salutnya gini Mas, ada orang yang dia tuh entah beragama apa, tapi dia tuh tahu semua agama kayak gitu, hal-hal baiknya tuh tahu, itu mengerti tentang agama kayak gitu. Nah kita tuh harus bukannya kita harus gimana ya mendalami kayak gitu, cuma kita tuh sebatas gini aja melihat agama lain tuh positif itu, agama lain baik tuh, ya udah cukup kayak gitu. Jadi itu tuh minimalnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus gimana, sebatas memahami agama mereka ya Mas. Iya. Misalnya
misalnya Kristen, Konghucu atau Buddha, kita tuh bukan mendalami agama mereka, tapi kita memahami apa yang dipelajari mereka. Supaya kita tuh bisa bertoleran gitu ya Mas. Buat menghargai mereka gitu tuh. Iya. Gitu. Maksud kayak gitu. Iya benar. Oke Mas, kita masuk ke poin kedua aja ya Mas. Siap. Tanpa merarut-rarut ini Mas. Pengetahuan yang poin kedua ini, pengetahuan yang mendalam terkait isu global. Iya. Dan universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan penghormatan. Ini masuk terhadap keadilan, kesetaraan, penghormatan. Berarti maksudnya ke dalam konteks hukum nih Mas ya. Ini keadilan. Kita kalau banding-bandingkan, bukan membandingkan sih. Kita kalau berkaca gitu dalam keadilan kita di negara kita, negara Indonesia dengan negara-negara luar, apakah berbeda menurut Pak Rizkon gitu loh? Apa sih bedanya keadilan kita dengan negara luar gitu loh? Kan banyak nih ya, kayak pandangan-pandangan anak muda di negara luar tuh kayak, wah di negara tuh bebas, bisa gini. Tapi kenapa sih di negara kita nggak boleh gitu loh? Apa sih yang membedakan itu loh Mas? Nah, kita tuh isi kepala kita tuh walaupun kita sama punya kepala tapi isinya berbeda, sama halnya dengan negara. Kita tuh punya konteks hukum masing-masing kayak gitu Mas, punya hukum masing-masing. Nah budaya kita juga ya berbeda lah sama budaya luar kayak gitu. Nah untuk kesetaraan, jadi kan yeah. Tentang keadilan ya Mas. Yep. Berarti kan buat adil itu bisa beragam ini ya Mas ya. Bermacam-macam lah ya. Seperti apa ya contohnya tuh? Misalnya kita punya anak. Ya, ini contoh kecil berarti ya Mas. Iya benar. Kita punya anak. Yang satu udah SMA, yang satu SD. Berarti kita kan gak mungkin dong kita membagi uang jajan itu ke mereka tuh sama rata. Nah. Kita gak mungkin kan? Yeah. Karena kebutuhan mereka berbeda. Iya. Misalnya kita ngasih uang jajan ke anak SD itu 5.000 atau 10.000. Berarti kita kan membagi ke yang apa namanya? Yang SMA misalnya 20.000 apa 25.000. Iya. Terus yang anak SD itu bilang gini Mas, Mah, Pah, kok nggak adil sih? Iya. Ke kakak kok ngasihnya 25.000, kok kenapa kakak kok cuma gede 5.000? kayak gitu? Kenapa kok gede? Itu gimana Mas buat atasi itu loh Mas? Iya. Jadi konteks adil itu banyak yang ini loh Mas. Jadi Iya, benar. masih banyak dalam tanda kutip gitu loh. Iya. Jadi menurut saya sih, jadi kita tuh harus memberikan pemahaman kayak gitu, edukasi kepada anak kita sendiri tuh, bukan anak kita, terhadap anak-anak tuh bahwa adil itu tak harus sama kayak gitu. Adil itu dalam artian bisa mencukupi kebutuhan kayak gitu. Ya walaupun dibagikan uang jajan yang berbeda, tapi kebutuhan si anak SD sama yang anak yang udah SMA tuh kan beda kebutuhannya kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih Mas. Kayak gitu. Berarti itu udah adil dengan kesetaraan itu kayak udah bersangkut paut ya Mas ya, tentang yang bahasan barusan itu. Iya benar. Jadi kita lanjut aja ya Mas ya ke poin yang ketiga, biar nggak memperlambat waktu gitu. Kita mempersingkat aja waktunya. Yang ketiga adalah keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, sistematis dan kreatif, yang mengadopsi pendekatan multi perspektif untuk memahami dimensi yang berbeda dengan sudut pandang dan isu yang berbeda pula. Jadi kayak gini Mas, inti pada poin ketiga ini kita disuruh untuk berpikir kritis, kita berpikir untuk ke depan. Nah jadi bagaimana untuk memandang pandangan Mas Rizkon untuk negara kita sendiri aja, supaya negara kita ini bisa lebih baik ke depannya gitu loh. Iya. Saran-saran Mas Rizkon atau pendapat Mas Rizkon tuh kayak gimana gitu? Ya kalau untuk berpikir kritis itu kan berpikir lebih dalam ya Mas. Iya. Berpikir lebih dalam, berkaca dari pengalaman dari masa lalu kayak gitu supaya lebih baik kayak gitu. Nah poin yang ketiga ini Mas bisa disangkutkan dengan teknologi mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal gitu. Dalam artian ya kita untuk mendapatkan informasi atau bisa menyetarakan kita, posisi kita sebagai warga negara Indonesia dengan negara lain tuh susah kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Kayak gitu sih Mas. Gini Mas, ngomong-ngomong buat perkembangan zaman nih Mas. Kan di negara kita tuh
banyak generasi muda Iya. yang disebut dengan sekarang tuh generasi emas ya mas. Tapi gini loh, kita kembali lagi, ini tuh udah masuk lagi ke poin satu nih mas, tentang balik lagi ya. iya balik lagi tentang budaya individual. Ah, Nah kita tuh dengan mencangkut pautkan dengan teknologi, itu tuh udah masuk lagi ke budaya individual dengan fakta-fakta yang udah tertera di kita sendiri gitu, udah banyak di sosmed gini loh. Jadi untuk perkembangan globalisasi gitu, menurut Mas Rizkon sendiri tuh pantas nggak sih perkembangan globalisasi itu dianjurkan untuk warga negara untuk mengikuti tren-tren tersebut gitu loh? seperti tren apa dulu nih? Karena kan gini loh, kita berkaca ke fakta aja ya mas. Karena kan kita emang di negara kita tuh mengikuti perkembangan globalisasi tentang handphone, laptop, netbook atau apa sebagainya gitu loh. Kita mengikuti itu, tapi budaya kita pun perlahan menghilang. Perlahan menghilang dengan kemajuan teknologi itu. Nah, menurut pandangan Mas Rizkon itu bagaimana untuk kita bisa mengikuti itu, tapi budaya kita tidak menghilang? Ya. Nah, pandangan Mas Rizkon bagaimana? Ya mungkin gini ya mas. Untuk kasus ini supaya generasi muda tidak menghilangkan budayanya sendiri kayak gitu. Kita tuh tetap harus mengenalkan budayanya sendiri kayak gitu terhadap generasi muda kayak gitu. Ya terus gini, untuk perkembangan globalisasi ya oke lah, seperti sekarang kan anak-anak kecil juga sekarang udah megang gadget kayak gitu kan. Iya. Ya main game, entah apalah yang dimainin kan. Itu tuh enggak masalah sih, cuma sebagai orang tua juga harus membatasi juga terhadap anaknya sih. Oh ini enggak bisa loh kalau si anak tuh main gadget terus kayak gitu. Soalnya kan kalau kayak gitu kita tuh kayak ini mas, kita tuh kayak dibodohi zaman kayak gitu. Kalau kita tidak bisa mengatur memanage diri kita sendiri kayak gitu mas. Benar. Ya. Jadi gini mas, kita masuk ke tentang gadget itu ini. Kita masuk tentang keadaan sekarang. Keadaan sekarang kan lagi PPKM gitu loh. Sekolah-sekolah kita libur. Kita kuliah libur, itu juga udah lama kan gak ketemu, udah 1,5 tahun kita ketemu. Iya benar. Nah, buat mengatasi anak-anak SD nih mas, ini kan anak-anak SD itu masih kayak di bawah umur untuk mengenal gadget. Nah, itu tuh berarti kan butuh bimbingan khusus dari orang tua. Ya benar. Nah, kan orang tua juga kan gak selamanya tuh terpaku terhadap anak. Orang tua juga harus punya kesibukan sendiri ya, buat menghidupi keluarga, buat ini itu kan. Nah, jadi gimana sih yang menurut pandangan Mas Rizkon dengan keadaan sekarang itu loh, buat anak SD bisa pegang gadget, buat ini itu takutnya ini disalahgunakan gadget itu. Ya balik lagi mas ke ini, ke peran orang tua sendiri ya mas. Ya orang tua tersebut jangan sampai menghilangkan perannya sendiri sebagai orang tua kayak gitu. Soalnya ya kalau kita kurang mengawasi anak, ya akhirnya bakal celaka kayak gitu mas. Soalnya kan sekarang dengan teknologi sekarang tuh gampang sekali kita mengakses akses yang sebenarnya nggak harus diakses kayak gitu kan. Yang negatif ya yang bagian yang negatifnya lah kayak gitu. Nah walaupun dengan kesibukan yang super sibuk, orang tua harus tetap membimbing, mengawasi anaknya tersebut kayak gitu sih. Kalau menurut lu sendiri, karena anak itu nomor 1 ya mas di keluarga itu. Oke Mas Rizkon, makasih nih mas, ya udah bisa mampir di sini nih. siap jauh-jauh loh dari Ciamis ke Jogja. Ya, makasih mas udah mau berbincang sedikit tentang kewarganegaraan global, tentang kondisi kita sekarang, tentang budaya kita gitu loh. Terima kasih untuk semuanya gitu loh. Dan sekian buat podcast kita hari ini gitu. Udah buat podcast kita malam ini. Jangan lupa klik apa mas? Like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.